warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sugeng Ardiansyah. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang visualisasi komprehensif antarmuka, tentang web, yaitu tentang MSPARE, di mana video ini diperuntukkan untuk tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer untuk UAS semester 4. Fokus utama presentasi kali ini yaitu saya akan menjelaskan tentang modul utama, yaitu ada di mana isinya itu ada dashboard, logbook harian, stok komponen, dan juga manajemen pengajuan barang. Oke, yang pertama kita akan masuk ke modul dashboard utama, yaitu tentang sinkronisasi real time. Sebelum masuk ke detail antarmuka per modul, penting bagi kita untuk memahami filosofi di balik desain MSPARE ini ya. Aplikasi ini tidak dirancang buat seperti aplikasi perkantoran biasa, melainkan disesuaikan secara khusus dengan lingkungan kerja kru kapal di laut lepas. Ya, bisa kita lihat sendiri untuk tampilannya ya cukup gelap ya, dimana skema latar belakang gelap ini guna memotong radiasi cahaya biru ya, yang dapat membuat mata mekanik cepat lelah di lingkungan yang minim cahaya. Dan juga yang kedua tuh anti vibrator design atau jarak antar elemen visual dirancang longgar untuk meminimalisir kesalahan ketik saat kapal dihantam ombak. Nah, bisa kita lihat di sini dari modul ini tuh ada isinya, ada nama suku cadang, stok, dan juga yang terakhir status. Lalu juga ada running hours. Running hours itu fungsinya untuk mengetahui jam kerja mesin itu sendiri ya. Lalu yang kedua kita akan masuk ke modul logbook harian. Nah, ini modul ini masuknya pada saat kondisi offline ya, di laut lepas. Untuk analisis UX form ya, itu anti vibrator input di bidang kotak isian dirancang ekstrak tinggi dengan margin longgar agar input angka tidak meleset saat dihantam ombak. Yang tadi sudah saya jelaskan juga ya. Lalu untuk tombol aksi otomatis berubah merah tegas untuk mempertegas proteksi penyimpanan data lokal, internal atau indexed database. Nah, di sini ada input parameter mesin utama, yaitu ada di mana ada suhu oli, ada tekanan pelumas plat mesin, lalu ada total running hours. Nah, setelah mereka isi itu lalu mereka bisa disimpan langsung ke database lokal ya. Lalu di sini ada keterangan offline juga. Nah, offline ini dalam arti apabila kapal sedang di tengah laut tidak ada sinyal, jadi database itu akan otomatis tersimpan di dalam database lokal saja. Nanti setelah ada sinyal, tandanya itu akan online hijau, lalu bisa disinkronisasi ke database di kantor pusat. Untuk yang ketiga itu ada modul stok suku cadang atau navigasi gudang fisik dan filter. Untuk analisis UI dan UX-nya, itu informasi lokasi rak. Itu bisa kita lihat di mana di sini ada nama barang, ada stok, lalu ada stok lokasi gudang juga ya. Nah, lalu di sini difilter juga nih. Filter ini dalam arti ini untuk suku cadang mesin apa? Karena di kapal itu ada beberapa mesin-mesin yang
spare part-nya itu berbeda-beda. Jadi di filter ini untuk mengetahui, oh ini untuk mesin apa, dan lokasi gudangnya pun sudah diketentukan. Jadi apabila ada kerusakan untuk mencari spare part itu, jadi mekanik itu atau engineer bisa langsung ke lokasi yang sudah ditentukan. Untuk modul pengajuan suku cadang atau transparansi status logistik, untuk analisis UX pengajuan, transparansi dokumen itu label status pelacakannya secara real time, memangkas ketidakpastian kru mengenai posisi berkas persetujuan di kantor darat. Lalu untuk skala prioritas jelas, tag prioritas membantu tim logistik darat untuk mendahului pengiriman suku cadang berkategori darurat pelayaran. Oke, bisa kita lihat di sini di mana untuk tanda keterangannya itu online ya. Jadi ini bisa dilihat pada saat ada sinyal. Jadi untuk item komponennya bisa kita lihat itu ada piston ring, itu skala prioritasnya itu urgent. Lalu untuk status kelayakannya ada disetujui darat. Karena untuk piston ring ini termasuk dalam daftar critical spare part, di mana harus ada spare part tersebut di kapal. Apabila ada kerusakan bisa menghambat pelayaran kapal tersebut. Lalu ada juga kayak seperti full injector nozzle. Nah, ini skala prioritasnya masih normal, jadi masih bisa disetujui atau tidaknya dari pihak manajemen kantor. Nah, yang terakhir ini ada prinsip mikrointeraksi dan keamanan kontras warna. Sistem notifikasi melekat tanpa pop-up mengganggu aplikasi secara radikal, membuat fungsi alert atau alarm bawaan web browser yang bersifat menginterupsi jalannya pengetikan parameter atau logbook oleh kru kapal. Sebagai intinya, tanda bahaya diintegrasikan menyatu secara kontekstual di dalam jajaran baris data tabel persediaan komponen. Untuk kondisi batas kritis atau stok di bawah minimum, itu tandanya bisa kita lihat berwarna merah ya. Ini memicu respon cepat kognitif pengguna. Warna merah itu menyala dengan opasitas rendah, memastikan kru langsung mengenali suku cadang mesin yang harus segera diajukan ke logistik darat tanpa kebingungan membaca tag. Jadi pada saat kita lihat daftar inventaris spare part, kita bisa mengetahui bahwasanya ada beberapa spare part yang di bawah batas minimum stok di atas kapal. Jadi kita langsung sudah jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan bahwa permintaan bulan ini untuk spare part tersebut bisa kita ajukan. Nah, untuk kondisi batas waspada atau stok batas minimum itu biasanya menampilkan sinyal peringatan dini atau early warning indicator agar manajemen darat kapal dapat mulai menjadwalkan pembelian logistik berkala sebelum suku cadang habis total di tengah lautan. Nah, untuk tanda batas minimum itu untuk berwarna kuning, jadi udah dari pihak kapal ataupun kantor sudah sama-sama mengetahui bahwasanya sudah bisa menjadwalkan spare part ini untuk next pengajuan bisa dibeli. Tapi yang diutamakan yaitu untuk stok di bawah batas minimum, karena apabila spare part tersebut terlambat saja untuk pengirimannya atau pengajuannya, itu bisa saja mengganggu operasional kapal itu tersendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, assalamualaikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.